Halo semuanya, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang Tesla Data Leak yang terjadi pada tahun 2023. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk simak video berikut. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya, Farah Zaidan. Yang kedua ada Dian Berlian Hutasoid. Yang ketiga ada Husni Ulia Hanifah. Yang keempat ada Akbar Mukti Wibowo. Dan yang terakhir ada An'al Rivaldi. Peristiwa terjadinya kebocoran data milik Tesla ini sendiri terjadi di tahun 2023, tepatnya di bulan Mei. Karena Tesla mengalami kebocoran data sensitif yang melibatkan informasi karyawan Tesla, termasuk data CEO Tesla sendiri, yaitu Elon Musk, serta ribuan file internal perusahaan yang harusnya bersifat rahasia. Hal ini terjadi ketika dua mantan karyawan Tesla diketahui menyalin dan kemudian menyerahkan sekitar 100 GB data rahasia kepada media Jerman Handelsblatt. Handelsblatt mengklaim bahwa data yang mereka dapatkan dari informannya berisi mengenai keluhan pelanggan terkait fitur autopilot andalan Tesla serta instruksi komunikasi internal perusahaan yang harusnya hanya karyawan Tesla lah yang tahu mengenai hal tersebut. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa jaminan keselamatan pelanggan cukup dapat dipertanyakan mengenai banyaknya keluhan pelanggan terkait fitur autopilot milik Tesla ini. Meski Tesla sendiri menegaskan tidak ada sistem kendaraan maupun data pelanggan yang terdampak dalam kebocoran data ini, kebocoran ini memicu penyelidikan regulator Jerman yaitu BLN-BDI atas dugaan pelanggaran GDPR yang terjadi dan menjadi pengingat pentingnya mengenai pengelolaan serta pengawasan akses data internal perusahaan. Nah, selain itu, jika Tesla terbukti melakukan pelanggaran GDPR, maka Tesla dapat dikenai sanksi serta denda yang sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh BLN BDI tersebut. Baik, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bentuk ancaman siber dari studi kasus yang kami ambil. Kami mengkategorikan jenis ancamannya sebagai data breach atau pelanggaran data yang termasuk ke dalam kategori cyber trespass. Untuk penjelasan sendiri karena terjadi dikarenakan dua mantan pegawai Tesla yang secara ilegal mengakses dan membocorkan kurang lebih 100 GB data internal perusahaan. Alasan klasifikasi ini sendiri, yang pertama, ada akses tidak sah ke sistem setelah status kepegawaian berakhir. Yang selanjutnya adalah data yang dicuri mencakup informasi sensitif terkait 75.735 karyawan, termasuk SSN Elon Musk, yaitu CEO Tesla itu sendiri. Yang selanjutnya termasuk insider threat karena pelaku berasal dari dalam organisasi dan menyalahgunakan hak aksesnya. Dampaknya sendiri potensi denda hingga 3,3 miliar dolar, serta kerusakan reputasi dan turunnya kepercayaan publik pada perusahaan Tesla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zaidan dengan NIM 24060124120003. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi kasus kebocoran data Tesla ini masuk dalam kategori yang mana. Namun, sebelum masuk ke dalam pengklasifikasian tersebut, kita perlu tahu dulu nih, apa aja sih kategori dari cybercrime itu? Menurut Dalla dan Gita, dalam buku Cybercrime: A Threat to Persons, Property, Government, and Societies, cybercrime dapat dibedakan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama ada kejahatan terhadap individu, misalnya pencurian identitas ataupun bagian dari. Kemudian yang kedua ada kejahatan terhadap properti, misalnya hacking, pencurian data, ataupun sabotase digital. Yang ketiga, ada kejahatan terhadap pemerintah, misalnya seperti cyber spionase, hacking instansi publik, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada kejahatan terhadap masyarakat luas, seperti cyber terrorism ataupun penyebaran malware secara massal. Nah, dari pemaparan tersebut, kita bisa simpulkan nih, pada kasus Tesla, cybercrime tergolong dalam pencurian properti digital atau property-oriented cybercrime, karena pelaku secara ilegal mencuri dan menyebarkan data rahasia milik perusahaan yang merupakan bentuk pelanggaran hak kepemilikan intelektual dan keamanan informasi organisasi. Pada kasus Tesla ini, dua mantan karyawan perusahaan membocorkan data internal sebesar 100 GB ke media Jerman. Tindakan ini tergolong
sebagai cybercrime terhadap properti digital karena ada unsur pelanggaran hak kepemilikan dan penyalahgunaan informasi milik perusahaan. Selain itu, kasus ini juga bisa disebut sebagai bentuk cyber trespass, yaitu akses ilegal terhadap sistem atau data tanpa izin. Dampaknya sangatlah besar, bukan hanya secara hukum dan juga finansial, tapi juga pada reputasi Tesla sebagai perusahaan teknologi global. Dua mantan karyawan Tesla menyalin dan membocorkan data perusahaan karena beberapa kemungkinan motivasi. Di antaranya adalah balas dendam atas perlakuan perusahaan, potensi keuntungan pribadi, misal dari pihak media, atau dorongan untuk mengungkap isu internal yang dianggap penting, seperti banyaknya keluhan terhadap fitur autopilot Tesla. Berdasarkan teori rational choice, pelaku mempertimbangkan manfaat dan risiko, serta memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan akses internal data perusahaan. Kesempatan yang ada yaitu akses langsung terhadap data sensitif tanpa pengawasan ketat, memperbesar peluang terjadinya tindak kejahatan cyber atau cybercrime oleh pihak internal yang tidak puas atau memiliki motif tertentu. Potensi kerugian yang dapat ditimbulkan pada Tesla sendiri, potensi kerugian yang dapat dirasakan oleh Tesla akibat adanya kebocoran data di tahun 2023 dapat dirasakan Tesla dari aspek finansial maupun dari aspek operasional. Dari aspek finansial, Tesla dapat menghadapi denda hingga 4% besarnya dari penjualan tahunan, yang mana 4% dari penjualan tahunan ini setara dengan 52,5 triliun rupiah jika Tesla terbukti melanggar GDPR. Ditambah, Tesla juga harus mengeluarkan biaya hukum dan kompensasi bagi karyawan terdampak, yang mana data pribadi milik karyawan baik aktif maupun non-aktif sudah tersebar luas di pihak ketiga. Nah, selain itu, Tesla juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menuntut kedua mantan karyawan yang sudah menyebarkan data pribadi milik perusahaan. Kejadian ini juga turut menurunkan kepercayaan investor terhadap Tesla, sehingga para investor menekan harga sahamnya. Dan kejadian ini juga merusak reputasi perusahaan atau citra perusahaan terkait kredibilitas dan juga kualitas produk milik Tesla, khususnya pada fitur andalan Tesla sendiri, yaitu fitur autopilot-nya. Nah, dari aspek hukum, Tesla juga cukup merasakan kerugian yang cukup signifikan karena penyelidikan regulator Jerman yaitu BaFin dapat memicu sanksi administratif dan juga gugatan lain terhadap Tesla. Nah, regulator Jerman BaFin ini berperan di sini sebagai badan hukum yang berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus kebocoran data ini karena melibatkan data milik karyawan Tesla yang berasal dari Uni Eropa, mengingat induk perusahaan milik Tesla ini sendiri berdiri di Uni Eropa, sehingga harus mengikuti aturan yang berlaku di Uni Eropa. Nah, selain itu, dari aspek operasionalnya, Tesla harus membayar kepada karyawannya, sehingga hal ini dapat menutup celah keamanan internal. Kemudian, Tesla juga harus melakukan pelatihan terhadap karyawannya mengenai manajemen data yang sifatnya sensitif atau rahasia. Kemudian, Tesla juga harus menyelidiki potensi risiko kebocoran lanjutan untuk menjaga produktivitas dan keamanan perusahaan, sehingga kejadian ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Jika kasus serupa terjadi di Indonesia, maka lembaga yang berwenang menangani pelanggaran data dan ancaman cyber adalah beberapa institusi, yaitu yang pertama adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang berperan dalam pengawasan dan penegakan regulasi perlindungan data pribadi serta penanganan insiden cyber. Yang kedua adalah Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN yang bertugas mengordinasikan keamanan cyber nasional termasuk penanggulangan insiden kebocoran data dan perlindungan infrastruktur informasi vital. Yang ketiga adalah Otoritas Perlindungan Data Pribadi atau jika Undang-Undang PDP resmi berlaku dan otoritasnya sudah dibentuk. Nah, nantinya akan memantau kepatuhan perusahaan terhadap perlindungan data pribadi sesuai regulasi yang berlangsung.
Kolaborasi antara Kominfo, BSSN, dan lembaga penegak hukum Indonesia diperlukan untuk penanganan menyeluruh serta penegakan sanksi terhadap pelaku dan perusahaan yang abai dalam perlindungan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelanggaran privasi apa saja sih yang dilanggar dalam kasus Tesla ini. Secara umum terdapat 4 jenis pelanggaran privasi. Yang pertama ada physical, yang kedua ada decisional, yang ketiga ada informational, dan yang terakhir ada psychological. Pertama kita bahas dulu tentang physical privacy. Physical privacy berkaitan dengan perlindungan ruang dan aktivitas pribadi dari gangguan fisik atau pengawasan tanpa izin. Yang kedua ada decisional privacy, menyangkut kebebasan seseorang dalam mengambil keputusan pribadi tanpa tekanan dari pihak luar. Yang ketiga ada informational privacy, berhubungan dengan hak individu untuk menjaga dan mengontrol data pribadinya. Yang terakhir ada psychological privacy, terkait dengan rasa aman dan kenyamanan emosional individu terhadap kerahasiaan dirinya. Dalam kasus Tesla, lebih dari 75.000 data karyawan, termasuk data milik Elon Musk selaku CEO, bocor ke publik tanpa izin. Hal ini melanggar informational privacy. Selain itu, dampak dari domino effect selanjutnya adalah psychological privacy, karena menimbulkan rasa cemas dan hilangnya rasa aman bagi para korban. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus Tesla ini bukan hanya berdampak secara hukum, tapi juga secara etika dan psikologis para korbannya. Pelanggaran ini berpotensi menimbulkan sanksi GDPR dan menurunkan kepercayaan publik terhadap Tesla itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Mukti Wibowo dengan NIM 240601 24130063. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi yang sudah kami diskusikan, khususnya pada bagian data pribadi dan juga faktor risiko. Nah, pada insiden kebocoran data Tesla tahun 2023, berbagai jenis data pribadi terekspos dan masing-masing memiliki alasan kuat mengapa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai data pribadi yang sensitif. Nah, beberapa data pribadi yang terekspos itu antara lain ada nama lengkap, yang dimana itu termasuk data sensitif karena merupakan identitas dasar dari seseorang yang dapat digunakan untuk mengenali atau melacak individu tertentu. Nah, apabila nama lengkap tersebut kita gabungkan dengan data lain seperti alamat ataupun nomor telepon, nama lengkap itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk tindak kejahatan seperti penipuan, phishing, maupun pencurian identitas. Nah, alamat tempat tinggal juga tergolong sebagai data yang sensitif karena menunjukkan lokasi fisik dari individu, yang nantinya alamat tersebut apabila disalahgunakan itu dapat mengancam keamanan pribadi. Informasi tersebut itu beresiko apabila disalahgunakan untuk keperluan kejahatan seperti penguntitan, pencurian, atau tindakan intimidasi. Sementara itu, nomor telepon juga menjadi data sensitif karena dapat digunakan untuk menghubungi korban secara langsung, melakukan spam, penipuan berupa scam, ataupun serangan rekayasa sosial atau social engineering. Nah, selain itu juga nomor telepon sering digunakan sebagai sarana autentikasi, sehingga kebocorannya itu berpotensi membuka akses ke berbagai akun pribadi korban. Nah, kemudian rekam jejak pekerjaan dan informasi karyawan, baik yang masih aktif maupun yang sudah keluar dari perusahaan, itu termasuk data sensitif karena berisi posisi kerja, riwayat karir, dan bahkan evaluasi kinerja. Nah, data tersebut itu dapat dimanfaatkan untuk diskriminasi, pencemaran nama baik, ataupun kepentingan kompetitor. Selain itu juga data karyawan secara hukum itu dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga privacy. Nah, hal yang sama juga berlaku pada nomor jaminan sosial atau SSN, Social Security Number, yang merupakan identitas unik bagi warga negara Amerika Serikat, sehingga kebocoran SSN itu memungkinkan pelaku kejahatan melakukan pencurian identitas,
membuat akun palsu, dan juga mengakses layanan keuangan atas nama korban. Nah, selanjutnya data yang terekspos juga ada data dan keluhan pelanggan, termasuk detail rekening bank yang tergolong sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan aspek finansial. Nah, informasi seperti nomor rekening atau transaksi bank itu berpotensi disalahgunakan untuk penipuan finansial, pencurian dana, ataupun pembobolan akun. Keluhan pelanggan juga bisa berisi data tambahan yang bersifat pribadi ataupun informasi rahasia terkait hubungan antara pelanggan dan juga perusahaan. Nah, selain itu, data yang terekspos juga ada email dan data komplain yang berkaitan dengan sistem bantuan pengemudi Tesla atau sering dikenal dengan FSD, full self driving, yang dimana itu mengandung informasi pribadi dan teknis yang bersifat rahasia. Nah, kebocoran jenis data tersebut itu tidak hanya menimbulkan resiko bagi individu, tetapi juga berpotensi mengancam reputasi serta keamanan sistem kendaraan jika disalahgunakan. Nah, yang terakhir itu ada informasi pribadi milik CEO Tesla, yaitu Elon Musk, yang juga termasuk data sensitif karena dapat digunakan untuk serangan pribadi, pencemaran nama baik, ataupun manipulasi pasar. Nah, kebocoran informasi dari tokoh publik seperti Elon Musk tersebut itu juga berdampak luas terhadap citra pribadi maupun stabilitas perusahaan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor resiko privasi yang paling berpengaruh dalam kasus tersebut berdasarkan 4 faktor perkembangan teknologi informasi, yaitu jumlah data, kecepatan, durasi, dan juga ragam data. Nah, yang pertama dari jumlah data, volume data yang terekspos itu mencapai sekitar 100 GB dan mencakup lebih dari 75.000 pengguna atau individu. Nah, jumlah yang sangat besar tersebut itu meningkatkan resiko terhadap privacy karena dampaknya yang menjangkau banyak korban secara masif. Nah, selain itu juga, semakin banyak data yang bocor, maka semakin besar pula peluang terjadinya penyalahgunaan, baik untuk pencurian identitas, penipuan, maupun serangan cyber lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada kecepatan. Di era digital saat ini, penyalinan dan pengiriman data secara ilegal itu dilakukan secara digital dan juga instan, sehingga memungkinkan data sensitif yang tersebar dalam waktu singkat tanpa terkontrol itu sangat mungkin terjadi. Nah, kecepatan transfer dan akses digital itu juga mempercepat penyebaran data pribadi sehingga memperbesar resiko penyalahgunaan, bahkan sebelum perusahaan sempat mengambil langkah untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada durasi. Data yang terekspos mencakup laporan internal dan keluhan sejak tahun 2015 hingga tahun 2022, yang menunjukkan adanya periode penyimpanan yang sangat panjang. Nah, durasi penyimpanan yang sangat panjang tersebut itu memperbesar potensi akumulasi data sensitif dalam sistem perusahaan, serta meningkatkan kemungkinan kebocoran yang tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Nah, hal tersebut itu menandakan lemahnya tata kelola data dan juga keamanan informasi dalam jangka panjang. Nah, yang terakhir itu ada ragam data. Dari berbagai data yang terekspos itu sangat beragam jenis data yang bocor, mencakup data pribadi, kontak, informasi keuangan, detail pekerjaan, keluhan teknis, hingga data terkait sistem kendaraan. Nah, keberagaman data tersebut itu memperluas resiko karena memungkinkan kombinasi informasi tersebut itu digunakan untuk berbagai jenis kejahatan, mulai dari pencurian identitas hingga rekayasa sosial dan juga penipuan digital. Baik, untuk selanjutnya adalah langkah mitigasi dan solusi yang kelompok kami berikan dari segi aspek non-teknis serta aspek teknisnya. Yang pertama dari aspek non-teknis, yaitu yang pertama, bangun budaya keamanan siber melalui pelatihan rutin dan sosialisasi ancaman seperti phishing.
Yang selanjutnya, tegakkan kebijakan SDM dan etika penggunaan teknologi termasuk NDA dan kode etik internal. Selanjutnya adalah pastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari sanksi hukum. Dari segi aspek teknis sendiri, yang pertama adalah menerapkan enkripsi menyeluruh pada data tersimpan dan data yang dikirim. Selanjutnya, gunakan kontrol akses berbasis least privilege atau RBAC dan Zero Trust Architecture untuk memastikan setiap akses diverifikasi. Selanjutnya, melakukan audit dan pemantauan aktivitas pengguna secara rutin dengan sistem UEBA dan SIEM. Selanjutnya, ialah memperketat manajemen akun karyawan, termasuk pencabutan akses setelah keluar dari perusahaan. Dan yang terakhir menurut kami adalah mengimplementasikan data loss prevention atau DLP dan melakukan backup terenkripsi secara berkala. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, tulis saja di kolom komentar. Keep asking and stay curious. Terima kasih semuanya.